Halo teman semua, perkenalkan nama saya Dr. Ahmad Dhani Satria. Saya adalah staf pendidik di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Sebagai dosen pendidik, saya mempunyai tanggung jawab tridharma, yaitu pendidikan, pengabdian masyarakat, dan juga penelitian. Namun sebagai dokter patologi klinik, saya juga bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Dr. Ahmad Dhani Satria adalah seorang pendidik yang mendedikasikan dirinya di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau memulai karirnya sebagai pendidik sejak Mei 2017. Beliau membagikan ilmu dan pengalamannya kepada mahasiswa program studi pendidikan dokter, program magister ilmu kedokteran klinis, dan program pendidikan dokter spesialis patologi klinik. Dengan ketertarikan yang mendalam pada dunia hematologi, bioinformatika, dan genetika, beliau terus menginspirasi generasi penerus untuk memahami sains, berpikir kritis, dan berkontribusi bagi kemajuan dunia medis. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan suatu kuliah kepada mahasiswa, yaitu para residen, mengenai longevity dengan capaian pembelajaran yaitu mampu menjelaskan analisa genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya akan mempresentasikan kuliah ya. Temanya cukup sederhana, yaitu longevity. Sekarang pertanyaannya, apa itu longevity? Ada yang bisa jawab? Fahmi? Barangkali? Umur panjang ya. Kalau kita berbicara tentang human longevity, berarti kita sedang mengatakan berapa lama umur manusia sehingga dia bisa mencapai usia tua itu sampai berapa lama. Itu artinya umur panjang gitu ya. Namun ternyata kenyataannya manusia itu rata-rata itu jarang tembus umur 80 tahun, itu jarang. Bahkan saya sebagai dokter itu di hematologi itu belum pernah saya menjumpai pasien itu umurnya 100 tahun, itu belum pernah sampai detik ini. Pertanyaannya, kamu pernah menjumpai pasien umur 100 tahun? Pernah ya? Saya malah belum pernah. Bagus berarti. Oke. Sekarang Haris umurmu berapa? 31. Saya akan katakan sisa umurmu kira-kira 30 tahun lagi. Kalau berdasarkan statistik ya. Karena kenapa? Umur manusia rata-rata 60 tahun gitu ya. Bayangkan kita di hematologi begitu ya. 40 sudah kena neoplasma, kena AML, 50 sudah punya penyakit kronik gitu ya, sehingga umur 60 itu rata-rata umur manusia gitu. Sehingga di dalam dunia medis itu menjadi suatu tantangan bagaimana kita itu memperpanjang umur manusia dalam arti memperlambat penuaan, memperlambat kematian. Itu menjadi tantangan di dunia kedokteran gitu ya. Nah, ada yang menarik khususnya di dalam Al-Qur'an begitu ya. Allah itu di dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Nabi Nuh itu umurnya apa? Alfa sanatin ila khamsin. 1000 tahun kurang 50. Artinya umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Kamu bisa bayangkan ada seorang manusia umurnya 950 tahun. Ini mencengangkan gitu ya. Jadi ternyata ini tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran saja, tetapi juga terdapat di Holy Bible, di dalam Injil gitu. Pernah melihat ini? Coba kita baca satu-satu ya. Adam itu punya anak namanya siapa ini? Punya anak namanya Sid. Nah, ketika umur 800 tahun, Adam itu meninggal. Kemudian ketika Sid umur 105, dia punya anak namanya Enos, dan Sid ini umurnya 807 tahun. Ketika Enos umur 90 tahun, dia punya anak Kenan, dan si Enos itu meninggal di umur 815. Seterusnya sampai generasi ke-10 yaitu Nuh. Persis apa yang tertera di dalam Injil, persis tertera di dalam Al-Quran. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Tidak ada perbedaan di dalam Al-Quran maupun Injil. Namun demikian, ya, kalau kita sebagai umat yang beragama itu meyakini bahwa kita itu dulu merupakan turunannya Nabi Adam dan siapa? Hawa, Eve gitu ya. Dan kita meyakini bahwa Hawa itu diciptakan dari apa? Turun rusuknya. Artinya apa? Secara genetik itu exactly 100% sama persis. 100% secara genetik Adam dan Hawa itu sama. Tidak ada perbedaan karena Hawa diciptakan dari rusuknya Adam. Persis. Tetapi yang menjadi aneh adalah dalam beberapa riwayat jelas terbukti bahwa anaknya Adam pun ada menjadi pembunuh.
ya kan? Bahkan ada yang beriman dan tidak, begitu ya. Ada yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit coklat, itu anak-anak Adam semua, begitu ya. Berarti yang mempengaruhi fenotype tadi kemungkinan apa? Epigenetik. Epigenetik. Jadi konsep yang ditawarkan, karena saya yakin di generasi awal belum ada mutasi. Sehingga yang mempengaruhi fenotype tadi adalah epigenetik. Sehingga konsep epigenetik berdasarkan ilmuwan mengatakan konsep epigenetik itu benar. Dia ekspresi genes yang menyebabkan warna jadi putih, kemudian karakternya berbeda, itu epigenetik. Namun ada sesuatu yang aneh, yaitu bahkan dalam berbagai generasi sampai 10 generasi ini ada yang tidak berubah, yaitu apa? Umurnya sama. Di generasi pertama umurnya 900 tahun. 900 tahunan. Di generasi awal manusia itu 900 tahun. Berarti yang mempengaruhi umur adalah genetik. Berarti yang mempengaruhi umur itu adalah genetik. Kemudian di Injil juga, di generasi yang pertengahan, kalau kita mengatakan Nabi Ibrahim itu generasi pertengahan, itu disebutkan umurnya Abraham itu 175 tahun. Generasi setelah itu, Nabi Musa itu 120 tahun nih. Kemudian Salomo, atau di dalam Islam Nabi Sulaiman, itu meninggal di umur 60 tahun. Loh, berarti ada setelah Nabi Sulaiman ada siapa? Ada Yesus. Kemudian setelah Yesus 500 tahun kemudian ada Rasulullah SAW. Kan selisihnya Rasulullah sama Nabi Isa itu hanya 500 tahun kan? Kita kan 2025 Masehi, kalau hijriahnya 1500, berarti kira-kira setelah 500 tahun Yesus, habis itu Rasulullah SAW. Di antara Sulaiman, Yesus, kemudian Nabi Sulaiman, itu Nabi Sulaiman dan Rasulullah itu umurnya sama, sekitar 60 tahunan. Berarti ada pemendekan umur manusia yang awalnya 900 tahun, 1000 tahun, menjadi 175 sampai 200, kemudian 120 menjadi 60 tahun gitu ya. Jadi kalau kita melihat tadi di umur 100-an gitu, anak-anak generasi pertama itu baru menikah gitu ya. Artinya baru puber gitu ya. Baru puber menikah gitu ya. Berarti kita bisa memprediksi kira-kira 10.000 tahun mendatang, 20.000 tahun mendatang, mungkin saja kalau belum ada kiamat gitu ya, umur manusia itu bisa jadi kayak kucing gitu ya. Jadi kira-kira dalam 2 tahun itu sudah mulai kawin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Pemendekan ini jelas terbukti. 1000 tahun, 200 tahun, 120, 60 tahun. Sehingga boleh jadi 10.000, 20.000 tahun mendatang itu apa, umur manusia sudah kayak kucing gitu ya. Jadi 2 tahun udah mulai kawin gitu ya. Jadi ini adalah film yang kalian tahu, Wolverine gitu ya. Dia adalah seorang mutan gitu. Mutan tapi dia bisa punya regenerasi sel yang baik sehingga dia berumur panjang gitu ya. Benar ya, di film berumur panjang, bahkan di waktu pengorbanan Nagasaki itu wajahnya sama gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah ini disebut mutan. Betul ya? Padahal sebenarnya kitalah yang mutan. Kitalah yang mutan. Karena original manusia, ancient human DNA, yaitu Nabi Adam itu umur 900 tahun. Kita umur 60 tahun sudah meninggal, berarti kita itu mutan gitu ya. Konsepnya adalah seandainya kita itu mampu menemukan mutasi yang paling signifikan diubah ya menjadi original DNA manusia, maka kita mempunyai harapan untuk berumur panjang. Konsepnya seperti itu, kira-kira. Nah, ini juga ada data-data yang jelas di dunia ada, kalian cari di Google ada. 10 negara terpendek di dunia itu diraih 10 sampai 20 negara itu ada di Afrika. Ini semuanya ada di Afrika. Dari Chad, Lesotho, Nigeria, Central Africa Republic, semuanya rata-rata umurnya 53 ya. Paling tinggi 59 gitu ya. Nah, ini dari data WHO, ini jelas terbukti. Ternyata life expectancy yang paling rendah itu ada di Afrika ini. Ya, warnanya muda semua dibandingkan seluruh dunia. Ini juga aneh juga. Kenapa di Afrika itu umurnya pendek seperti ini? Ya, kalau kalian mengatakan mungkin karena sosial ekonomi, karena negara miskin. Ini satu benua. Dan tidak semua negara Afrika itu miskin semua. Dan juga justru negara konflik perang seperti di Timur Tengah, justru umurnya tinggi-tinggi ini. Ini menjadi mencengangkan kan? Kenapa di Afrika itu sangat rendah sekali? Nah, ini adalah History of the Genome Project. Kalian sudah tahu? Human Genome Project? Nggak tahu? Ya, dulu awal Genome Project itu adalah project yang konyol ya. Intinya kita langsung saja to the point. Jadi gini, DNA manusia, satu sel DNA manusia apabila direntangkan begitu ya, maka panjangnya bisa mengelilingi matahari dan bulan. Ini mencengangkan sekali ya. Padahal ini satu sel DNA. Dan ketika tahun 2000, ketika itu tahun 2000-an ya, itu ada namanya Human Genome Project, yaitu untuk menganalisa, mensequencing basa DNA seluruhnya. Itu project yang konyol gitu, karena itu akan menghabiskan dana yang luar biasa banyak gitu ya. Jadi bayangkan sejumlah 3,2 billion base, tidak hanya miliar tapi miliar base itu mana di sequencing TACCG dan sebagainya ini sampai terakhir itu di sequencing. Dan membutuhkan dana ketika itu $6 billion. Ketika itu harga emas berapa itu ya di tahun 2000 itu ya. Jadi ini $6 billion itu untuk men-sequencing DNA manusia. Tapi kenyataannya data yang sudah ada dari Human Genome Project ini banyak yang apa? Terus sobat itu, ngapain gitu? Data sudah ada tapi terus ngapain gitu ya? Kita nggak bisa manfaatkan itu atau cuma baru sedikit gitu. Kemudian ada dikenal SNP. SNP itu kalau dalam kalimat kita, kalau kita mengatakan Universitas di Indonesia, di Inggris University, di Portugis Universidad, di Swedia Universitet gitu ya. Ini kalimat yang sama maknanya tetapi lafalnya berbeda. Ya kalau kita berbicara mutasi, kalau ancient human DNA yaitu Nabi Adam, Nabi Hawa dan istrinya Hawa gitu, pasti dalam puluhan ribu tahun itu ada mutasi. Tapi mutasi itu ada yang menimbulkan kesakitan, ada yang tidak. Ini contohnya mutasi yang tidak menimbulkan kesakitan gitu ya.
Sama, maknanya sama, tetapi cara pengucapan berbeda. Inilah SNP. Coba kalau seandainya V-nya itu diganti P, ini justru kesakitan, karena ini adalah kesalahan, mistake gitu ya. Jadi ini bukan SNP. Nah sebenarnya itulah, SNP ini adalah suatu hasil mutasi sebenarnya. Sehingga kita mampu survive. Yang university ini kemungkinan orangnya tidak bisa survive atau tidak bisa melahirkan keturunan dengan baik. Nah oleh sebab itu, kita sudah ada namanya GWAS, Genome Wide Association Studies, yaitu kita membandingkan seluruh SNP pada kasus dan kontrol. Misalkan kasus thalassemia, kasus hemofilia, atau kasus leukemia, dibandingkan dengan kontrolnya. Kemudian ada perbedaan SNP atau tidak di sini. Tetapi harus memakai jumlah database yang besar. Ini sudah dilakukan juga melalui 1000 Genome Project, tetapi data-data ini mangkrak begitu. Tidak bisa dimanfaatkan baik, dan kalian bisa mengakses ini di katalog GWAS secara free, bebas begitu. Misalkan kalian ngetik leukemia, maka kalian tahu SNP mana yang signifikan pada kasus leukemia dibandingkan kontrol gitu. Dan ini datanya aksesnya free. Tetapi sayangnya tidak semua orang bisa mengolah data itu. Nah ini kemudian dalam metode ini saya menggunakan SNP yang berkaitan dengan longevity. Jadi dengan database ada keywordnya adalah longevity, age at death, aging, age onset, skin aging measurement, headspan, age menopause gitu. Sehingga totalnya adalah 2849 SNP atau variasi dari manusia yang kiranya itu mempengaruhi umur panjang, mempengaruhi longevity gitu. Nah ini kemudian, ini kalian harus tahu, karena di dalam capaian pembelajaran itu kalian harus bisa menguasai analisa genetik begitu ya. Nah SNP ini diplotkan begitu. Maksudnya apa? Jadi di bagian ini log p value begitu. Log p value ini adalah signifikansinya. Kalau kalian lihat 600 berarti p value-nya itu adalah 0,00000 sampai 600. Kemudian dilogkan makanya dari 600. Berarti ada SNP di sini di titik dot ini ya, di titik dot hijau ini, contoh yang bertolak terhadap gene MCM ini signifikan ada di orang yang mempunyai umur panjang dibanding yang tidak, kira-kira seperti itu. Nah ini sehingga inilah diplotkan di dalam suatu namanya Manhattan plot. Jadi dari sini ketahuan mana SNP yang signifikan dan tidak. Nah kemudian kita melakukan analisis SNP tadi bertanggung jawab terhadap gene apa saja. Itu juga dengan suatu program, ternyata ada satu SNP ini, dua SNP ini bertanggung jawab terhadap MCM8 dan sebagainya. Ini sudah saya plotkan di sini semua. Nah kemudian kita lakukan analisis dengan apa? Dengan comparative effect size. Jadi ceritanya begini, signifikansi belum tentu itu mempunyai efek size yang tinggi juga. Signifikansi yang tinggi belum tentu efek size-nya tinggi. Misalkan begini ya, secara aku yakin Fahmi ini orangnya jujur baik, karena saya kenal sama Fahmi ya. Ada orang datang ke sini, artinya signifikan dia orangnya baik, itu signifikan, karena saya kenal p value-nya 0,005 gitu ya. Ada orang lain, orang tua, orang nggak saya kenal gitu ya, saya ditanya itu orangnya baik nggak gitu, nggak tahu ya, belum tentu. Saya mengatakan tidak tahu, artinya tidak signifikan itu ternyata orangnya nggak baik, itu juga belum tentu begitu kan. Boleh jadi orangnya tuh nggak pernah bohong seumur hidupnya, padahal saya nggak signifikan gitu. Nah artinya selain p-value, maka kita harus mengetahui effect size dan fungsional anotasinya. Nah ini effect size-nya berapa? Ternyata OR-nya yang paling tinggi itu diraih oleh ApoE, yaitu odds ratio 3,32. Artinya orang yang dengan variasi ApoE ini bisa terjadi, bisa 3 kali lebih besar pada orang yang berumur panjang, kira-kira seperti itu. Lainnya cuma 0,1, ini paling tinggi ApoE. Dan ApoE ini ada di nomor 2, peringkat nomor 2 di sini. Gitu ya. Nah, karena permasalahannya problemnya tidak hanya signifikan, maka kita lakukan suatu fungsional anotasi. Fungsional anotasi itu untuk mengetahui yakin nggak itu orangnya jujur, yakin nggak seberapa besar pengaruhnya dalam kejujuran, contohnya seperti itu, seberapa besar dampaknya terhadap longevity. Karena tadi kalau berdasarkan Manhattan plot di sini belum tentu SNP yang di sini nggak signifikansi nggak terlalu tinggi, tapi ternyata terlibat dalam pathway longevity. Itu jadi problem. Sehingga kita lakukan fungsional anotasi, nanti akan saya sebutkan. Namun yang menjadi problem adalah ini dilakukan, GWAS ini dilakukan dalam satu populasi tertentu, tidak dalam seluruh dunia. Padahal karena ada data 1000 Genome Project, Human Genome Project, maka kita bisa mengetahui variasi SNP tadi, seperti universitas, dan sebagainya tadi. Maka dari 2849 SNP ini dimasukkan dalam suatu program, namanya program Haplorec, yang berasal dari database 1000 Genome Project, dari database seluruh dunia begitu. Sehingga dari 2849 SNP ada 34.000 SNP varian. Seperti tadi universitas tadi yang tadi di awal tadi. Sehingga kira-kira meningkat jadi berapa puluh kali lipatnya dari SNP varian. Kemudian dari SNP varian ini kita lihat associate gene-nya bertanggung jawab terhadap ternyata dari 34.000 ini bertanggung jawab terhadap 2.262 associate gene begitu ya. Nah, kemudian karena problemnya bukan signifikan tadi, kita melakukan suatu untuk melihat 2000-an gene tadi bertanggung jawab terhadap longevity atau tidak. Ada suatu program namanya Web Gestal ORG ini, dia suatu program. Jadi kalau kita mempunyai suatu gene set tertentu, dimasukkan program, maka gene set tadi bertanggung jawab terhadap pathway apa saja, kira-kira seperti itu. Dan ternyata dari 2.262 tadi, ada bertanggung jawab terhadap longevity regulating pathway. Lainnya bertanggung jawab terhadap inflammatory bowel disease, familial anemia, chronic leukemia, dan sebagainya. Tetapi ada dari 2.262 ini bertanggung jawab terhadap longevity regulating pathway, dan signifikan karena FDR-nya kurang dari 0,5. Jadi pengembangan SNP menjadi 34.261 ini cukup valid ya.
karena dia ternyata berkaitan dengan longevity regulating pathway. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan fungsional anotasi. Jin-jin tadi 2262 tadi dicek mana jin yang missense, mana jin yang dia terlibat dalam biological process, mana jin yang terlibat dalam cellular komponen, mana jin yang melakukan function. Jadi maksudnya gini, misalkan jin tadi bertanggung jawab terhadap penyusunan dinding sel misalnya itu, berarti dia bertanggung jawab masuk dalam pembentukan cellular komponen. Logikanya adalah jin yang masuk dalam semakin banyak jin itu masuk dalam suatu fungsional anotasi ini semuanya, maka jin tadi fungsional terhadap longevity, kira-kira seperti itu. Kan tadi kasusnya masalahnya kalau signifikan terus so what gitu. Boleh jadi nggak signifikan tapi ternyata dia fungsional. Maka untuk mengetahui tadi kita memakai 14 fungsional notasi, dan ini seluruh database Wisent, Biological, Cellular Component, PID, kemudian ada epigenetik juga, ada Mirna, ada Diagnostic Target. Sehingga logikanya adalah jin yang semakin banyak terlibat maka jin itu sangat penting. Dari 2262 ternyata didapatkan 55 jin yang skornya di atas 5. Kita pakai cut off 5 karena ini memakai referensi dari Okada. Okada itu hanya memakai, nanti saya sebutkan ya, Okada itu hanya memakai referensi tidak sampai 14 fungsional notasi, tapi hanya 3 fungsional notasi. Tapi ini pakai 14 fungsional notasi. Jadi ternyata ada 55 jin, gitu ya. Nah, kemudian 55 jin itu kemudian kita overlapkan dengan data-data dari MGI, mammalian phenotype level 4 begitu ya. Ternyata 55 jin tadi bertanggung jawab terhadap premature death. Kita tahu premature death itu kematian dini tadi juga berkaitan dengan longevity, tapi ini diuji coba hewan. Oke, nggak masalah, karena kita memang misalnya cuma pakai hewan, karena kita nggak ada data ancient human, kita harus bongkar kuburannya Nabi Adam untuk membandingkan genetiknya, sehingga kita pakai mice gitu. Ternyata di sini ada sekitar 23 jin yang bertanggung jawab terhadap premature death dari 55 jin ini. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan plotting tadi, ini adalah Manhattan plot yang sama tadi seperti sebelumnya. Ini premature death jinnya apa, kemudian top significant jin ini juga kita lihat di sini. Ini adalah top significant jin yang ada di Manhattan plot bersignifikansi. Ternyata ada overlap satu, yaitu ApoE. Nah, ApoE ini sehingga menjadi proposed biomarker yang berkaitan dengan longevity. Memang mungkin saja itu adalah banyak sekali yang berkaitan dengan jin-jin yang berkaitan dengan longevity. Tetapi saya katakan ini mungkin sebagai high rank atau top yang mempengaruhi longevity seseorang. Begitu ya. Nah, ternyata ApoE ini ada di nomor 2 juga di Manhattan plotnya. Ya. Dan kemudian setelah itu kita dari jin ApoE tadi kita melihat data-data yang ada di CT portal gitu. Mana SNP yang berkaitan dengan ApoE? Ternyata setidaknya ada 5 SNP. Dan ada dari 2 SNP adalah missense varian, kemudian upstream varian dan intern varian. Ya. Nah, ini varian-varian inilah suatu SNP. Jadi T ini lebih besar dari C, artinya di RS429358 ini sebagian besar populasi manusia itu T, sebagian kecilnya C. Misalnya contohnya itu. Pada RS7412 sebagian besar populasi manusia C, sebagian kecilnya T. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan suatu meta-analisis ya, forest plot. Di area RS429358T ini, maka seluruh studi yang berkaitan longevity kita plotkan. Jadi ternyata ketemu OR-nya sekitar 5,27. Ya, OR-nya 5,27. Artinya apa? RS429358 yang T itu kira-kira mempunyai resiko 5 kali untuk berumur panjang dibanding yang C. Ya, paham nggak? Jadi RS429358 yang T mempunyai resiko 5 kali untuk berumur panjang. Artinya T itu adalah alel longevity. Kemudian yang ini, alel RS7412 yang T itu mempunyai resiko hampir 3 untuk berumur panjang. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan plotting ya di alel upstream varian tadi. RS405509 yang C itu ternyata diraih oleh Afrika. Coba yang C ini dibandingkan dengan Asia, Europe, Southeast Asia dan Amerika, paling gede ada di Afrika. Dan ini sejalan dengan data dari WHO tadi, yaitu apa? Di Afrika itu banyak orang-orang berumur pendek, 50 tahun aja. Ternyata alel short lifespan-nya ini, alel of risk ini, risk of short lifespan ini paling gede ada di Afrika. Alel yang di RS405509 yang C. Begitu. Kemudian kita melihat RS449647 yang T. Ini alel of risk, ternyata paling tinggi juga di Afrika dibandingkan Southeast Asia, Europe dan Amerika, paling tinggi di Afrika. Jadi ini menjadi kebaruan ya, kebaruan. Bayangkan 2 alel ini dan 2 alel yang 405509C dan 449647 yang T ini paling tinggi ada di Afrika, dan ini sejalan umurnya pendek-pendek di Afrika. Sehingga konsepnya apabila suatu saat di masa mendatang ya, apabila kalian itu di RS4059-nya C dilakukan modifikasi genetik menjadi T, bahasanya juga menjadi T. Ini juga kalau C diubah menjadi kalau T diubah menjadi A gitu ya, maka kalian mempunyai harapan untuk panjang. Saat ini hanya kita katakan ini sebagai proposed biomarker. Ide gila saya ketika itu, saya kepengen ada orang datang misalnya gitu, saya cek alelnya itu dari alel risk atau alel longevity, maka kita setidaknya bisa memprediksi umur panjang atau tidak, kira-kira seperti itu. Dan kalau di masa depan, kalau misalnya ada modifikasi genetik gitu, kita bisa memperpanjang umur manusia begitu. Nah, ini juga ternyata RS7412 yang C ini adalah alel of risk ini sudah menyebar seluruh dunia.
Bayangkan, dari Asia, Afrika semuanya 7412C itu. Jadi kita, kalau dicek itu mungkin di area 7412 ini C. Padahal ini adalah allele of risk. Nah, mungkin besok, ini terus terang menjadi judul utama pada jurnal saya ini. Ini adalah 7412 ini menjadi allele yang paling bertanggung jawab terhadap short lifespan. Kalau kita bisa mengembalikan 7412 yang C ini menjadi T, kita akan mempunyai harapan berumur panjang. Dan ternyata, lebih mencengangkan lagi, di Okinawa Jepang ini umurnya kira ada satu populasi di suatu desa itu umurnya 120 gitu. Itu ternyata banyak alel RS7412-nya yang T. Nah, coba kita itu mengubah alel tadi menjadi T, karena itu hasil mutasi dari nenek moyang kita gitu ya. Nah, saya mempropos ya, bagaimana cara memperpanjang umur manusia ya. Suatu saat ada modifikasi genetik mengembalikan alel itu sebagai bentuk origin semula, maka kita mempunyai harapan berumur panjang gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga dalam penutupnya adalah 7412C ini adalah sebagai most likely risk alel sebagai most prominent genetic factor yang membatasi extreme human longevity. Karena tadi extreme human lifespan ini adalah karena berasal dari keyakinan tadi Nabi Adam, Nabi Hawa, ya Nabi Adam dan istrinya Eve ya, Hawa gitu ya. Dan 449, 447, 455, 59 ini bisa menjadi propose biomarker karena variasinya termasuk tinggi. Jadi variasinya itu termasuk tinggi. Jadi kita bisa memprediksi umur manusia dengan biomarker. Alelmu apa sih? 459T. Misalkan kamu Haris, kamu saya cek 45559T. 449, 447T. Waduh, berarti kira-kira umurmu masih 80 tahun lagi kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga ini bisa menjadi propose biomarker. Dan ini menjawab, jadi ini menurut sependek pengetahuan saya, ini alhamdulillah ini diterima ya di suatu jurnal scientific report, dan ini Q1, tidak hanya Q1 tapi tier 1. Tier 1 itu maksudnya tidak hanya kuartil 1 tapi masuk dalam 10% yang paling atas. Itu bayangkan ini saya juga cuma memacu kalian ya. Bayangkan penelitian yang masuk Q1 dan tier 1 seperti ini biayanya adalah 0 rupiah. Tanpa ada dana sebesar pun begitu. Bayangkan kalian sebagai SPPK itu untuk mengadakan penelitian membandingkan antara alat aja sudah beli raket berapa juta begitu ya. Dan belum tentu bisa dipublish di Q1, Q3 pun susah gitu ya. Ini tanpa dana. Tapi kita bisa dengan analisa bioinformatik bisa mempublish di Q1, tier 1, dan kebaruannya sangat tinggi dan diapresiasi. Dan juga sependek pengetahuan saya ini satu-satunya jurnal ilmiah yang membahas tentang kitab suci juga. Ya, gimana? Oh ya, baik, silakan. Seiring dengan konsep DNA telomer. Ya, baik. Dan memang kalau kita mengatakan telomer itu kita bicara tentang kromosom ya. Betul ya, kromosom ya. Artinya begini. Jadi kita mempunyai kemampuan yang unik begitu ya. Sel itu punya kemampuan unik. Yaitu apa? Dia mempunyai mitosis ya. Mitosis itu artinya sebenarnya dia mampu self renewal ya, self renewal. Satu sel, contohnya limfosit, monosit, self renewal tapi dengan cara mitosis. Satu sel membelah menjadi dua sel menjadi 4 begitu ya. Dalam prosesnya itu, karena ada profase, metafase, anafase tadi, dia kan berarti organel-organel menjadi double dan sebagainya. Kemudian ada mitosis. Memang kalau berdasarkan logika itu, harusnya kita nggak mati-mati dong, kita punya self-renewal, punya kemampuan mitosis. Tapi kenyataannya enggak. Nah, ternyata memang benar yang dikatakan Mas Haris tadi, dalam proses mitosis tadi ada pemendekan telomer. Maka ketika kita tua, maka telomer itu akan menjadi pendek. Nah, seperti itu. Nah, masalahnya adalah telomer tadi, seperti yang kamu katakan, itu adalah di tingkat kromosom. Sedangkan konsepnya di awal tadi kan saya membahas tentang genetik dan epigenetik. Kalau karakter anaknya Adam itu fenotipnya berbeda, bahkan dalam fisiknya, tetapi ada satu hal yang sama dalam generasi awal, yaitu umurnya masih sama, ratusan tahun, begitu. Berarti disitulah konsepnya. Berarti apa yang mempengaruhi umur panjang itu adalah genetik, bukan epigenetik. Nah, di sini saya melihat mendefine seluruh gennya, seluruh SNP-nya, tidak melihat dari kromosomnya. Mungkin itu bisa memang di situ ada kelemahan juga. Tetapi begini, mungkin saja di generasi awal manusia pemendekan telomer itu tadi tidak cepat gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi pemendekan telomer dan tidak tadi mungkin dipengaruhi oleh genetik juga. Jadi di sini saya fokusnya mengenai genetik gitu, bukan telomer. Demikian. Ada pertanyaan lain? Oke, gimana? Fahmi ada pertanyaan? Kan sekarang ada teknologi CRISPR gitu dok untuk mengganti genetik. Di luar negeri kan ada, misalnya bayinya itu ketika lahir akan menjadi kecacatan. Nah, dengan teknologi itu dihapuslah kecacatan itu. Bisa diterapkan dok kira-kira dari jurnal ini. Oh, pertanyaannya bagus sekali. Artinya kamu sudah paham sampai ngomongan CRISPR. Memang setahu saya untuk memodifikasi genetik itu memang harus dengan CRISPR. Jadi bayangkan kita mengubah alel C menjadi T itu mau tidak mau harus dengan CRISPR. Dan itu harus seluruh sel, bayangkan. Satu sel saja sudah susah gitu, apalagi harus seluruh sel di dalam tubuh. Itu menjadi tantangan pertama. Tetapi itu bisa terjadi di masa mendatang. Kalau pertama cost-nya tidak semahal yang sekarang. Mungkin kalau sekarang modifikasi genetik agar mengurangi cost, maka modifikasi genetik itu sudah sejak embrio.
Sehingga tidak seluruh sel. Kita sudah pengen umur panjang, kita harus seluruh sel. Kalau embrio masih kecil itu, kita modifikasi sejak embrio enak itu, tidak terlalu mahal. Nah, kita harus seluruh sel gimana? Terus yang kedua adalah problemnya adalah kita nggak tahu apa yang terjadi efeknya. Efeknya apa? Jangan-jangan efeknya adalah kita menjadi tinggi banget. Karena katanya Nabi Adam itu 70 hasta. Jangan-jangan kita umur panjang tapi tinggi banget gitu. Jadi repot tuh. Jadi repot, kita tinggi sendiri, istrimu pendek. Terus gimana itu? Repot ya. Jadi itu oleh sebab itu ini perlu divalidasi. Kan saya hanya mempropos biomarker dan cara nantinya bagaimana memodifikasi genetik supaya berumur panjang. Paham begitu toh? Nah, oleh sebab itu ini perlu divalidasi dengan apa? Uji coba hewan. Uji coba hewan. Dari 5 alel tadi dilakukan modifikasi di hewan. Apabila tikus yang umurnya itu maksimal cuma 3 tahun, kok tikusnya menjadi 10 tahun? Nah, itu confirm. Tinggal nanti uji coba efeknya apa, dan di manusia bagaimana efeknya, dan itu nanti juga akan secara etik bagaimana. Tapi di sini saya cuma mempropos saja, kira-kira seperti itu. Ya.